Adalah kita berdoa supaya persidangan ini bisa melihat hal-hal yang meringankan dari Pak MKC. Yang pertama misalnya beliau sudah mengakui kalau dianggap atau diduga bahwa beliau menyinggung perasaan, dan ini dengan tulus disampaikan. Sekali lagi bahwa mens reanya, tujuannya adalah memperkenalkan keselamatan karena beliau mengalami. Ini kan beda antara orang yang tahu sama orang yang mengalami, karena beliau ngalamin jalan itu. Dan istilahnya gini, kalau kita makan bakso enak gitu ya kan, tadinya saya suka makan bakso Pak Ahmad gitu, tiba-tiba saya makan bakso Pak Umar gitu, wih lebih enak, saya pengen ngomong sama orang gitu. Ini sesimpel itu gitu. Jadi jangan lihatnya seperti penodaan, penghinaan atau apapun. Lihatlah seperti ketulusan orang yang biasa makan bakso Pak Ahmad, lalu kemudian bakso Pak Umar menurut saya lebih enak gitu. Jadi kan ketika saya bilang, coba deh bakso Pak Umar lebih enak, itu kan bukan menghina bakso Pak Ahmad, karena saya dulu juga suka makan bakso Pak Ahmad. Bukan berarti bakso Pak Ahmad jelek, bakso tikus apa segala macam. Gak ada niat merendahkan, hanya menyampaikan ada sesuatu yang lebih baik. Oke, ajaran ini baik, tetapi ajaran ini menjamin keselamatan. Kira-kira begitu yang selama ini saya jalani, kok kesannya baik luar biasa, tetapi tidak ada kepastian jalan keselamatan. Sekarang beliau ketemu ini jalan keselamatan, karena itu beliau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa mau menyampaikan. Nah, tetapi kalau itu menyinggung gitu, sama seperti saya ngomong sama orang lalu kemudian ada yang salah, kan saya bilang, aduh nggak niat saya demikian, tapi kalau itu menyinggung saya minta maaf. Jadi beliau mungkin tidak mencabut pernyataan beliau, bukan berarti beliau tidak tulus. Beliau tulus, tetapi sekali lagi ini adalah pengalaman. Tetapi kalau ini menyinggung, dengan tulus beliau minta maaf. Nah itu biarlah diperhitungkan. Nah yang kedua, beliau jelas-jelas seperti Pak pengacara tadi sudah sampaikan, bahwa beliau jelas-jelas berlaku sopan di pengadilan, iya kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين ونصلي ونسلم عليه وعلى آله في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi atau merespon atau mereaksi sebuah konten yang di situ ada perkataan dari pendeta Gilbert yang dia berusaha menyampaikan fantasi-fantasinya mengenai seorang MKC. Dia menyatakan bahwa MKC mengakui bila apa yang disampaikan itu atau apa yang diucapkannya selama ini dianggap menyinggung perasaan, maka dia dengan tulus menyampaikan permintaan maaf. Jadi ini suatu permintaan maaf yang justru tidak tulus. Orang kalau minta maaf nggak usah panjang lebar. Nggak perlu panjang lebar. Jika saya dianggap menyinggung, saya minta maaf. Itu namanya Anda tidak minta maaf. Tapi Anda merasa bahwa Anda tidak menyinggung. Orang itu yang merasa tersinggung, padahal Anda tidak menyinggung. Nah, itu namanya bukan permintaan maaf. Kalau minta maaf nggak usah panjang lebar. Ngomong aja, oh ya,
saya memang selama ini telah menyinggung perasaan 200 juta kaum muslimin di Indonesia. Dan itu saya merasa sangat menyesal. Saya bersalah, saya menyesal. Saya tarik semua omongan saya, dan saya minta maaf, dan saya mohon diberi maaf. Nah, itu baru namanya orang minta maaf. Seperti itu loh, Yahya Waloni. Yahya Waloni itu kalau minta maaf tulus, Pak. Dia mengakui bahwa apa yang dilakukan selama ini keterlaluan, sudah kelewat batas. Dia mengakui semua kesalahan dan dosa-dosanya. Dia menyampaikan kepada jaksa, apa yang mulia sampaikan, dakwaan-dakwaan itu semuanya benar yang mulia. Memang saya melakukan itu, memang saya salah. Itu Yahya Waloni. Beliau dengan segala kerendahan hatinya mengakui kesalahannya, menyesali kesalahannya, mencabut omongannya, mohon maaf. Bahkan dia bilang, dia minta tolong kepada semua yang mengupload omongan-omongan dia waktu itu yang menjelek-jelekan ajaran Nasrani supaya jangan diupload, supaya dihapus saja video-videonya. Karena dia menganggap itu suatu perbuatan yang sangat memalukan dan sangat jelek sekali. Sangat tercela. Nah, itu namanya orang benar-benar tulus minta maaf. Jadi jangan seperti yang Gilbert sampaikan itu, ngawur itu bukan minta maaf namanya. Itu dia menganggap orang lain merasa tersinggung, padahal dia tidak menyinggung. Padahal dia menyinggung. Dia membicarakan keyakinan orang lain kok, dengan versi otaknya dia. Ya tentu saja menyinggung orang. Kalau dia bicara tentang ajaran agama Nasrani, ya memang haknya dia, dia beragama Nasrani. Tapi kalau dia membicarakan tentang agama dan keyakinan orang lain, itu lain lagi. Kalau doktrin suatu agama bisa dijelaskan oleh orang di luar agama itu tanpa harus belajar melewati sekolah teologi, melewati, kalau di Kristen kan ada sekolah-sekolah tahapan-tahapannya, sehingga dia bisa menjelaskan tentang doktrin agama Kristen secara keilmuan Kristen, karena dia ada alma maternya, ada dia pernah sekolah tentang hal itu. Demikian pula Islam. Islam itu ada sekolahnya. Untuk menjadi ulama itu butuh waktu puluhan tahun. Bukan sekedar baca Google terus bisa menafsirkan ayat. Nah ini ya, orang kok bodoh, kok percaya sama MKC. MKC ini nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa baca. Dia tidak bisa berbahasa Arab dan tidak bisa membaca bahasa Arab. Kalau orang ngerti, ketawa. Apa yang dibaca oleh MKC ini, makharijul hurufnya keliru semua. Makharijul hurufnya itu sudah keliru semua, apalagi tajwid. Nah ini kan teman kita, sahabat-sahabat kita Nasrani kan dikibulin sama dia. Jelas-jelas dibohongi kok. Mungkin orang-orang Nasrani yang tidak mengerti bahasa Arab, dia menganggap, wow, MKC ini mengerti bahasa Arab tuh buktinya dia bisa. Dia nggak bisa. Dia sama sekali nggak bisa. Makharijul hurufnya itu semuanya kacau balau. Tajwidnya apalagi, artinya apalagi. Kacau, jadi nggak bisa. Itu mempelajari Al-Quran itu nggak bisa secara letterlek begitu saja. Dan si Gilbert ini menyampaikan bahwa MKC ini mensreanya menurut ya kita ikuti aja apa yang katanya si Gilbert ini. Gilbert ini mengatakan mensrea ya. Oke, saya ikuti aja mensrea. Kata si Gilbert, mensrea dari si KC ini adalah karena dia ingin memperkenalkan jalan keselamatan. Oke, saya mau tanya Gilbert, kamu dukun apa? Bisa baca batinnya si MKC. Mensrea itu diukur dari batin, dari kebatinan, atau rentetan dari apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh MKC. Coba
Coba Anda jawab. Kalau mens rea berdasarkan kebatinan kan ya lucu. Wong batin itu siapa yang bisa menghakimi? Kita kan melihat sesuatu itu secara dohirnya. Apa yang dilakukan oleh MKC yaitu mens reanya. Aktivitas MKC yaitu mens reanya. Bukan batinnya MKC. Kita nggak tahu batinnya MKC apakah seperti yang Anda omongkan itu. Tapi kalau dilihat dari aktivitas-aktivitasnya dia selama ini, itu apa yang Anda katakan tadi itu 100% bohong. Dia tidak memperkenalkan jalan keselamatan. Dia cuma ingin menyakiti perasaan umat Islam. Dia cuma ingin menistakan ajaran agama Islam. Dia cuma ingin menodai agama Islam. Itu yang dilakukan oleh MKC. Jadi jangan di-framing dia melakukan itu mens reanya karena memperkenalkan jalan keselamatan. Lah wong dia itu dari 2007 sudah beraktivitas seperti itu. Sudah pernah diusir dari kampungnya sana. Tahun 2014 dia dibaptis. Namanya Cosman Constea Cornelius. Itu nama baptisnya. Dan tahun 2017 dia memalsukan identitas nama aslinya di hadapan petugas aparatur negara, Dukcapil. Dia mengatakan namanya Muhammad Cosman Haji Muhammad. Dia mengatakan namanya Haji Muhammad. Padahal dia namanya Cosman Constea Cornelius. Apa maksudnya dia pakai nama Haji Muhammad? Apakah ini mens reanya dia untuk memperkenalkan jalan keselamatan? Loh kan Anda ini kok, ya maaf ya, banyak orang-orang Nasrani yang dibohongi oleh orang-orang seperti ini. Gitu loh, cerita ngalor ngidul pernah haji. Long haji aja yang mendengarkan nggak tahu kok. Apa itu haji nggak tahu ya, iya aja. Padahal apa yang disampaikan oleh MKC itu sama sekali salah semua. Nah ini juga si Gilbert ini menganalogikan apa saja yang sudah dilakukan oleh MKC ini, yang menistakan ajaran Islam ini, yang menyakiti hati umat Islam ini, seperti dianalogikan seperti orang makan bakso, berpindah dari penjual bakso A ke penjual bakso B. Yang katanya biasanya makan di tukang bakso Pak Ahmad, pindah ke Pak Umar. Memang kayaknya kamu ini rakus ya. Kalau lihat dari postur tubuhmu ini sepertinya kamu juga rakus makanan. Sehingga otak kamu menyamakan keimanan atau menganalogikan keimanan yang yang begitu sakral dan begitu suci. Kamu analogikan dengan bakso. Dolah kamu ini orang intelektual apa bukan? Masa kamu analogikan seperti itu? Ya nggak nyambung toh. Kamu bicara bakso. Ini bicara tentang kitab suci. Kitab suci, bicara tentang Nabi Muhammad, berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si MKC ini melecehkan ini semua. Kok kamu analogikan seperti MKC dari beli bakso di tempat Pak Ahmad pindah ke tempatnya Pak Umar? Ya apa sih kamu ini? Dan kamu minta supaya apa yang dilakukan oleh MKC jangan dianggap sebagai sebuah penodaan atau penistaan. Gimana sih? Gimana kok kamu bisa berpikiran seperti itu dulu? Ya kamu bukan orang Muslim sih, jadi kamu nggak tahu sih. Kamu nggak bisa merasakan bagaimana keimanan orang Muslim terhadap agamanya. Ya? Sehingga kamu bisa ngomong mudah seperti itu, santai-santaian menganggap menganalogikan iman dengan bakso. Nggak masuk sama sekali. Nggak bener ini otak jongkok ini. Terus dia katanya si Gilbert ini, MKC nggak ada niat merendahkan, hanya menyampaikan ada sesuatu yang lebih baik. Gimana? Masa begitu? Yang dilakukan oleh MKC itu semua radikalisme verbal. MKC ini omongannya radikal verbal dia. Dia secara konstan, dia merasa dirinya paling benar. Dia terus-terusan menjelek-jelekan agama Islam. Dia selewengkan ayat-ayat. Dia tafsirkan menurut maunya sendiri.
Dia memalsukan namanya, seolah-olah haji, padahal nggak pernah haji. Namanya sudah dibaptis, sudah ganti Kosman Konstea Cornelius. Dia ngomong katanya Muhammad. Nah kalau ini nggak by design, buat apa dia ngaku-ngaku seperti itu? Buat apa dia memalsukan identitasnya? Ini kan semua by design, sudah direncanakan. Memang dia pengen seperti itu. Terus dia hanya ingin menunjukkan ajaran yang lebih menjamin keselamatan. Dia keselamatannya sendiri nggak jelas kok. Mau menunjukkan jalan keselamatan ke orang lain. Emang dia siapa? Dia sendiri belum tentu selamat. Apa dia sudah pernah ke surga? Apakah si MKC ini baru datang dari surga, pernah liburan ke surga? Dia sendiri nggak jamin kok masuk surga. Siapa yang jamin MKC bisa masuk surga? Kok bisa dengan PD-nya dia si Gilbert ini menyampaikan bahwa si KC ini hanya ingin menunjukkan jalan atau ajaran yang lebih menjamin keselamatan. Selamatan model apa yang mau disampaikan oleh KC ini? Orang kayak KC gini, siapa yang percaya? Kalau ada orang yang percaya bahwa KC menyampaikan keselamatan, orang goblok. Masa tipe model muka kayak gitu sebagai seorang yang menunjukkan jalan keselamatan atau ajarannya melebihi keselamatan, nggak ada. Terus dia juga Gilbert ini menyatakan ya Islam baik tapi tidak ada kepastian. Ya seolah-olah si Gilbert ini menyampaikan bahwa Islam itu baik tapi tidak ada kepastian jalan keselamatan, hanya menyampaikan. Nah ini kalau saya tanggapi nanti saya dianggap mencederai ajaran Nasrani. Saya nggak ingin menanggapi hal-hal yang masuk ke masalah perbedaan agama. Saya nggak ingin membahas soal itu. Saya fokus saja. Ini orang yang saya fokuskan ya MKC ini. Saya nggak ada urusan sama agama Nasrani. Saya menghormati agama Nasrani. Apapun keyakinan orang Nasrani terhadap agamanya saya hormati, saya respect. Dan saya tidak ingin membicarakan apa yang mereka yakini. Udah itu urusan sahabat-sahabat saya orang-orang Nasrani. Itu mereka sudah dewasa, mereka bisa memikirkan sendiri. Dan kalau saya lihat mereka happy dengan keyakinannya, saya happy. Saya suka melihat mereka bahagia. Gitu aja, simple. Saya nggak mau menyibukkan otak saya dengan mencari-cari kejelekan ajaran agama lain. Saya ingin menyibukkan otak saya dengan menikmati keindahan agama saya. Sehingga saya bisa menunjukkan ke sekitar saya, inilah keindahan agama saya. Dari cara penampilan saya sehari-hari, dari cara komunikasi saya, dari cara saya berhubungan dengan bisnis dengan teman-teman saya, bertetangga dengan teman-teman saya non-muslim. Jadi supaya mereka tahu bahwa saya berbuat baik kepada mereka karena agama saya menyuruh saya mewajibkan berbuat baik kepada kepada mereka. Gitu. Buat apa saya sibuk tiap hari mencari-cari kejelekan agama Nasrani? Ya, habis-habisin waktu, nggak perlu. Yang perlu saya sampaikan adalah bahwa agama saya mengajarkan saya untuk berbuat baik kepada orang-orang sekalipun non-muslim. Kemudian si Gilbert ini juga mengatakan bahwa MKC ini hanya menyampaikan jalan keselamatan, tapi kalau itu dirasa menyinggung, itu bukan karena si MKC ini berniat untuk menyinggung. Tapi bila ada yang tersinggung, MKC minta agar dimaafkan. Kembali lagi akhirnya. Jadi MKC ini meyakini bahwa apa yang dilakukan itu tidak dalam rangka menyinggung perasaan orang lain. Tapi apabila orang lain itu mendengarkan MKC dan tersinggung, ya MKC minta maaf. Ini omongan apa ini? Kamu minta maaf apa? Bercanda-bercandaan. Ya. Dan bukan kalau Gilbert ini juga ngomong, bukan kalau MKC tidak mencabut omongannya,
tidak mencabut pernyataan-pernyataan yang menodai agama Islam, bukan berarti dia tidak tulus dalam minta maaf. Ya jelas nggak tulus. Kalau tulus tuh ya dicabut omongannya. Saya cabut semua omongan saya. Seperti Yahya Waloni mencabut semua omongannya dia dan minta supaya semua orang-orang yang mengupload video Yahya Waloni minta supaya video-video itu dihapus. Dia menyadari kesalahannya, dia malu. Dia telah menyinggung umat Nasrani. Itu loh seorang gentleman. Bukan berbelit-belit muter-muter kayak gini nih. Minta supaya dia nggak mau mencabut omongannya. Tapi kalau omongannya dirasa menyinggung orang lain, ya dia minta maaf. Aneh. Ini model apa ini? Minta maaf model apa ini? Aduh. Bobrok sekali ya mentalnya ini. Mental MKC ini. Dan Gilbert ini juga sama aja kayaknya. Aduh. Kacau ini. Ternyata saya selama ini salah persepsi terhadap Pak Gilbert ini. Saya pikir beliau ini orang tokoh intelektual yang sangat baik hatinya. Ternyata jauh dari itu semua. Jauh dari itu. Saya nyesal ya. Saya nyesal. Ternyata ini orang kacau ternyata. Framing. Framing itu yang dia lakukan sekarang. Aduh. Alhamdulillah saya sudah tahu semua sekarang. Oke, kiranya sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.